cerita seram, hantu gentayangan, mistik, dan berbau mitos yang sering saya dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada sejarah di baliknya, terkadang cerita kelam. Saya Faradisa Siregar, menelusuri sisi lain tempat-tempat angker. Kelihatan kayak Sungai Brantas itu bukan Sungai Brantas, kayak pasar. Ternyata di situ ada sosok wanita cantik yang melambaikan tangan. Lalu kita nggak sengaja kayak kehipnotis. Tahu-tahunya kita langsung tenggelam. Setelah tenggelam itu sama pemancing itu ditolong dinaikkan kembali. Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa dan membentang sejauh 320 km. Sungai Brantas bermata air di Desa Sumber Brantas, Kota Batu Malang, dan melewati beberapa wilayah di Jawa Timur. Salah satunya adalah Kota Kediri. Pada abad 19, sebuah jembatan besi dibangun di Kota Kediri dan melintas di atas Sungai Brantas. Menggagas pembangunan jembatan, seorang insinyur asal Belanda yang bernama Sietse Westerbaan Oerling. Saat ini saya sedang berada di jembatan lama Sungai Brantas. Jembatan ini merupakan jembatan tertua di Kota Kediri dan pertama kali digunakan pada tanggal 18 Maret 1869 atau 145 tahun yang lalu. Jembatan ini sering sekali terjadi kecelakaan lalu lintas ataupun tenggelamnya di Sungai Brantas. Ada apa sebenarnya di sini? Jembatan lama di Kota Kediri merupakan penghubung wilayah Kediri Barat dan Timur. Kala itu, jembatan lama juga menjadi satu-satunya jembatan penghubung wilayah Madiun dan Surabaya. Jembatan lama Kediri dibangun pada sekitar tahun 1900 yang diyakini ini adalah jembatan pertama Brantas sebelum jembatan-jembatan yang lain dibangun. Begitu vitalnya jembatan lama Kediri ini sehingga perlu kita lestarikan. Artinya bahwa jembatan ini satu-satunya penghubung antara Jawa Timur belahan barat dan Jawa Timur belahan timur. Jembatan lama menjadi saksi bisu sejarah perkembangan Kota Kediri dari zaman kolonial hingga sekarang. Di balik kisah historisnya,
Jembatan Lama menyimpan banyak kisah misteri. Salah satu yang melegenda adalah cerita buaya putih Sungai Brantas. Di situ terus pasang lebar kayak pasar gitu di Sungai Brantas itu. Nah, di situ ada seorang cewek cantik. Dia itu manggil, menyuruh saya untuk mendatangi dia. Nah, setelah itu kita dari atas itu turun. Selain muncul di Jembatan Lama, sosok buaya putih sering terlihat warga di belakang kelenteng Cho Wi Kiong. Saat ini saya berada di depan kelenteng Cho Wi Kiong. Tepat di belakang kelenteng ini adalah Sungai Brantas. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari warga, sering terlihat sosok buaya putih. Cerita yang beredar di tengah masyarakat, sosok buaya putih di Sungai Brantas sering menampakkan diri dengan wujud seorang putri cantik. Kisah buaya putih ataupun bentuk jelmaan lainnya sangat disakralkan oleh warga Kediri. Tidak banyak warga yang berani bercerita. Mereka takut kualat, bahkan takut kena amarah buaya putih jika kisahnya diceritakan kembali kepada orang lain. Itu ngeri, Mbak. Jadi gini, menurut pandangan saya, Mbak, di sini itu memang ada sesuatu yang sangat disakralkan. Jadi ada putri di sini. Kalau namanya saya belum tahu nama beliau, tapi putrinya cantik sekali. Jadi saya sendiri dengan cerita-cerita seperti itu kita ya sebetulnya ya agak merinding lah. Jadi hal-hal seperti itu kalau saya bermain ke sini, kalau sudah maghrib, sebelum maghrib kita harus berhenti lah. Daripada nanti kita malah kena bahaya apa-apa. Sungai Brantas di Kediri bukan hanya menyimpan kisah misteri buaya putih. Dalam buku Palu Arit di Ladang Tebu, Hermawan Sulityo menuliskan, Sungai Brantas yang melewati kota Kertosono jadi tempat pembantaian manusia. Setiap hari puluhan mayat dengan anggota tubuh yang tidak lengkap tersangkut di tepian sungai atau di kolong jembatan. Tidak ada orang yang berani mengambilnya karena takut intimidasi dan tuduhan sebagai simpatisan PKI.
Tapi menurut cerita itu sampai digambarkan Sungai Brantas itu ibaratnya seperti tahu dawet ya. Dawet yang ada yang minuman kemudian ada itunya. Nah itu kepala, badan dan sebagainya itu sudah kayak cendol itu gitu. Jadi di Sungai Brantas itu sudah kayak cendol itu. Jadi itu menggambarkan betapa Sungai Brantas pada waktu itu sangat mengerikan gitu ya. Itu yang saya dengar dari orang-orang yang melihat langsung Sungai Brantas pada waktu G30S. Peristiwa penumpasan pemberontak G30S PKI di kota Kediri 45 tahun silam menciptakan cerita mistis tersendiri bagi warga. Dulu kita main sama teman, waktu kecil kita main sama teman, dan di situ ada pabrik, dulu bekas pabrik, namanya pabrik Oker. Di situ ada lapangan yang luas, nah di lapangan situ kita main sepak bola bersama-sama teman. Nah, di situ kami ditinggal, teman pulang, kami di situ sendirian. Bola itu berada di jauh dari kami, di samping golpal yang kami buat sendiri. Lah itu kayak ada yang nendang masuk gitu di satu pabrik yang sudah terbakar itu. Kita ya nggak tahu, ya katanya di depan situ bilangnya zaman dulu pengusiran penjajah PKI dari kota Kediri. Dengar-dengar di situ PKI yang nggak mau diusir dari Kediri itu diculik paksa, ditutup karung atau apa wajahnya, lalu potong lehernya terus dimasukkan ke Sungai Brantas itu. Berjanji bertemu Intan di sisi Sungai Brantas. Intan seorang indigo yang bisa membantu saya untuk melihat dan berinteraksi dengan makhluk gaib. Dari peristiwa yang saya baca dan dengar, saya akan menelusuri kisah-kisah misteri apa yang pernah terjadi di Sungai Brantas dan Jembatan Lama di kota Kediri. Cerita dari warga yang saya temui, kejadian dan kecelakaan yang pernah terjadi akibat ulah makhluk gaib. Lalu, benarkah anggapan tersebut? Dan benarkah ada hubungannya dengan keangkeran Sungai Brantas? Dan makhluk astral yang meminta korban itu beda sama yang aku bilang tadi melintas di sini. Kisah misteri dan menyeramkan yang terjadi di Sungai Brantas membuat saya penasaran. Jembatan Lama yang membelah Sungai Brantas menjadi lokasi penelusuran pertama saya. Benarkah dari berbagai kejadian dan peristiwa tenggelam warga,
terkait kisah buaya putih di Sungai Brantas. Sekarang kan kita udah berada di tepi Sungai Brantas dan akan melakukan penelusuran di malam pertama ini dengan menggunakan perahu. Oke, yuk, siap. Nah, kita kan sekarang dari perahu nih, Tan. Iya. Dan seperti kita lihat sekarang aja kan kondisi itu kan sangat gelap banget kan ya. Sekarang gelap banget ya. Dan seperti yang aku dapatkan informasi tentang Sungai Brantas ini, adanya legenda tentang buaya putih. Dan menurut kamu tuh gimana sih kondisi yang ada di sekitar sekarang ini? Dari kita naik aja udah energinya udah kuat banget, narik banget nih. Tepat di sini. Tepat di sini aku ngerasain energi yang kuat banget di sini. Tepat di sini. Tepat di sini di bawah jembatan ini. Ini ada apa Tan di sini? Ada banyak macam. Aku ngelihatnya kalau di sini ada satu sosok cowok Di sini? nih, apa di situ ada satu sosok cowok yang pakai hitam-hitam gitu lah. Pakai hitam-hitam gitu, dia ada di situ, di sebelah kiri juga ada. Jadi kayak di sungai ini tuh ada beberapa titik yang memang narik energinya narik banget di akunya gitu. Dari belakang kita narik kayak kuat banget gitu. Terus di bawah jembatan ini juga ada beberapa titik, lumayan banyak sih, Miss. Di sebelah sini tadi Tan ya? Iya. Dan itu wujudnya sendiri seperti apa Tan? Manusia ada yang tadi aku tunjukin di bawah jembatan itu, cowok pakai hitam pakai ikat kepala hitam. Yang di sebelah kiri ada cewek tapi pakai pakaian biasa gitu. Kalau energi dari yang belakang itu kuat banget, banyak banget, karena sungai ini emang tempat perlintasan, jalur perlintasan antara pertemuan, jadi buat lewat-lewat gitu, pertemuan antara yang dari pantai selatan lewat sini terus ke arah Gunung Kelutnya juga. Hampir di setiap di kanan kiri kita itu ada, kayak yang aku foto itu. Nah ini apa nih Tan? Iya, ini yang ops. Nah ini apa nih? Titik-titik ini ops itu energi dari astralnya itu banyak banget kan, karena memang aku merasa ini sekitar kita emang banyak gitu. Kalau yang buaya putih itu emang ada siluman. Dan rasanya di foto itu dia nggak mewujudkan dirinya ya? Kalau wujud nggak, cuman dari energinya aja gitu. Berarti banyak ya? Banyak banget ya? Kan yang ketangkap emang di sekitar sini banyak. Mereka yang pakai rombongan gitu loh, di sebelah kiri kita ada, sebelah kanan kita ada, yang pakai baju-baju kerajaan gitu. Kalau buaya putihnya di sekitar kanan kita, memang ada siluman buaya putih di sini ya. Iya, banyak cerita ya kayaknya ya dari warga ya. Iya banyak kan yang seperti aku dengar juga kan katanya ada yang legenda buaya putih, terus ada aja yang memakan korban. Ada apa? Memakan korban. Oh gitu. Di Sungai Brantas ini kayak gitu. Dan sampai sekarang pun yang aku dengar juga ada beberapa korban yang belum ditemuin. Jadi kayak memang sebenarnya mungkin orang tua yang ada di sini mereka lebih tahu harus ada ritual-ritual apa di sini buat mereka ditemuin lagi secara fisiknya gitu. Emang banyak banget sih untuk korban yang kecelakaan di sini juga banyak. Aku sempat flashback kejadian-kejadian banyak di sini. Dan makhluk astral yang meminta korban itu beda sama yang aku bilang tadi melintas di sini gitu. Kalau yang melintas di sini itu lebih ke ada pertemuan antara yang penguasa satu dengan penguasa yang satunya di zaman kuno kemarin kali ya kan, iya. Kan kerajaan-kerajaan orang yang pakai baju kerajaan kayak gitu kan. Iya. Sungai Brantas juga menyimpan kisah klasik kerajaan kuno yang pernah ada, seperti kerajaan Kahuripan, kerajaan Jenggala, terlebih kisah Prabu Erlangga sebagai pendiri kerajaan Kahuripan. Sungai Brantas di Kediri saya pikir ceritanya sangat panjang, ada unsur legendanya terkait dengan kerajaan besar di Kediri pada masa lalu. Dan konon menurut legenda itu Sungai Brantas itu dibuat oleh Empu Barada dengan cara yang sangat spektakuler, dengan dia terbang lalu air kendinya disiramkan lalu mengalirlah
Sungai Brantas itu. Tetapi kalau kita perhatikan dengan Babat Kediri misalnya, kita bisa tahu di sana melalui sejarah versi kita itu, karena Babat adalah menurut saya sejarah versi kita itu, diceritakan di sana bahwa luas Sungai Brantas itu 7 kali lipat atau berapa dari keadaan pada waktu diceritakan itu, berarti alangkah luasnya. Jadi saya membayangkan kenapa dulu sampai perahu-perahu dari negeri Cina dan sebagainya masuk ke Kediri itu berarti karena luasnya Sungai Brantas. Dan kita ingat bahwa peradaban masa lalu itu sangat tergantung pada peradaban air, peradaban sungai dan sebagainya. Di saat ada pembantaian itu, dia hamil, bis. Ini aku ngeliat banget. Dia itu ternyata ngejar aku tuh buat cerita aja gitu, cerita. Biar dia itu selama ini tuh pengen menyampaikan apa yang dia rasain gitu, cuman nggak ada orang yang bisa gitu. Penelusuran saya terus berlanjut di kolong jembatan lama Kota Kediri yang usianya sudah mencapai 145 tahun. Berdasar cerita warga, di sekitar bawah jembatan sering terlihat penampakan putri cantik. Tan, sekarang kan kita udah di pinggir Sungai Brantas nih. Dan aku mau ngajak kamu ke bawah jembatan lama itu tuh, Tan. Sebelah sana ya? Dan yang aku dengar sih emang banyak banget yang makan korban di situ. Gimana? Boleh, yuk coba kita lihat ke sana ya. Yuk. Sebelah mana, Tan? Depan situ. Depan sini. Aku nyoba buat lebih mendekat sama yang ada di sini. Karena tepat di bawah jembatan ini tuh ada banyak. Di bawah sini. Yap. Assalamualaikum. Tepat di kanan aku. Pas di kanan kamu? Iya. Dia itu siapa, Tan? Dia menunggu di sini. Wujudnya seperti apa? Besar, hitam besar. Tapi dia kadang-kadang berubah wujud. Menjadi apa? Kadang kayak laki-laki biasa, kayak manusia wajar gitu, pakai hitam-hitam. Itu yang ada di sungai itu. Ada di tengah sungai itu, tapi dia sekarang lagi ada di sini. Dan aku bisa nggak kita ngerasain kepada yang makhluk ini? Boleh, tapi panas sih kalau yang ini karena energinya besar banget. Tapi aku harus ada bacaan-bacaan atau apa? Enggak, kamu pejamin mata aja. Aku pejamin mata aku aja. Tarik nafas. Kalau udah panas bilang ya, berarti itu dia. Jangan merinding aja kamu. Kalau udah panas bilang itu dia. Aku udah ngerasain Tan panas. Ya. Pelan-pelan sosoknya besar, tinggi, hitam. Ini badan yang kamu sentuh. Ini bahunya. Di sini tepat bahunya. Nggak begitu tinggi, tapi dia bulat, kayak bulat besar gitu. Masih panas? Ya, ini bahunya. Ini badan dia. Ini kepala dia. Ya, setinggi ini. Masih panas? Masih. Tapi nggak kebayang ya lihat gimana ngerasain kamu ya. Ya, ini dia. Jabat tangan sama dia. Rasain nggak? Jarinya besar-besar. Panas. Aku panas. Panas sekali, iya. Iya, itu dia. Oke, cukup. Nggak pusing kan? Nggak. Baik ya kayaknya orangnya juga ya. Sebenarnya dia negatif orangnya, karena aku bilang kenapa panas, orangnya negatif aja. Dia penunggu jembatan ini. Kadang dia ada di atas, tapi kadang dia menjelma jadi
sosok laki-laki yang di sungai itu, di tengah itu. Tapi aku ngerasain sih pas bagian di tubuhnya dia sini itu terasa panas banget, tapi pas ke kepala aku nggak ngerasain dingin. Iya. Yang aku rasain dingin. Tapi pas aku ke bawah gini baru ngerasain panas lagi. Terus waktu aku ini pegangin tangan panas lagi. Iya, emang benar. Kayaknya yang di sini udah deh cukup, cuman ini aja. Cuman dari tadi mulai ada yang mondar-mandir di sebelah sana yang mulai narik aku ke sana. Di sebelah mana? Di sana. Oh, pas tepat di bawah jembatan Iya, lama itu ya? Itu udah mulai narik, yang kayak mereka narik perhatian aku, mondar-mandir aja mereka yang nggak ada kepalanya gitu. Kita ke sana yuk, Tan. Oke, yuk. Yuk. Duh, masih panggil-panggil sih. Enggak ya, masih panggil-panggil. Itu di sebelah sana, Tan. Itu ya jembatannya di depan kita itu ya, persis jembatan. Mbak, jangan kejar-kejar aku dong, kamu ngomong aja. Ngomong aja, aku bisa bantu apa. Ini ada di depan sini. Itu dia siapa? Itu yang tadi Intan gitu. Oh, dia tadi kan posisinya di sebelah sini kan? Terus dia sekarang pindah ke sini ya, Tan? Hah? Iya, dia ngejar. Dia kayak nggak mau aku pergi dulu gitu, kayak suruh bantu dia apa gitu. Ya Allah, ternyata gitu. Ya Allah, di satu sisi kayak yang ngeliat dia cuma pengen kasih lihat gimana di saat ada pembantaian itu. Di saat ada pembantaian itu dia hamil, Dis. Yang hamilin sama juga salah satu korban dari PK ini juga? Bukan, maksud aku di saat dia dibantai itu dia keadaan hamil dan udah besar 5 bulan. Ini aku ngeliat banget dia itu ternyata ngejar aku tuh buat cerita aja gitu, cerita biar dia itu selama ini tuh pengen menyampaikan apa yang dia rasain gitu, cuman nggak ada orang yang bisa gitu. Di saat dia panggil orang tersebut ngerasa justru malah lari gitu, dikiranya dia ganggu, padahal enggak. Dia nangis, Dis. Dia cerita apa aja Dia makanya? nangis. Aku dengar suaranya aja yang dia nangis walaupun nggak ada kepalanya ya. Kayak dia cerita waktu kejadiannya itu, dan ternyata suaminya pun juga salah satu korbannya. Iya, tapi pisah, nggak jadi satu sama dia, dan dia keadaan hamil 5 bulan. Dia sekarang masih keadaan yang aku lihat masih keadaan hamil sih. Coba buat kamu ngerasain flashback aja, jadi bukan ngerasain dianya tapi flashback apa yang dia rasain waktu itu. Oke? Tarik nafas, keluarin lewat mulut, kamu fokus. Kamu bakalan ngerasain apa yang kamu rasain. Kamu fokus ke situ. Namanya Rahma, kamu sebut namanya Rahma. Permisi, Mbak Rahma. Aku di sini cuma mau kenal aja sama Mbak. Cuman pengen merasakan apa yang dia rasakan. Dia cuma pengen berbagi. Kamu bakalan bisa ngerasain. Di batin kamu bakalan bisa ngerasain gimana sedihnya dia. Gimana waktu itu, apa yang dia rasain. Fokus, terima aja apa yang dia sampaikan. Rasa apa, Dis? Aku ngerasa sini kayak agak gini, kayak bagian perutnya bukan kan? Iya, bagian aku megang perutnya dia. Tapi aku nggak denger dia ngomong apa. Tapi aku ngerasa aja, Iya, kamu ngerasain aja. Aku ngerasain kesedihannya dia. Iya, sedih banget, nyesek banget. Kerasa kan? Dia cerita kan kamu kayak gimana? Tapi aku nggak tahu dia cerita apa, tapi aku cuma ngerasain kesedihan dia aja. Iya, emang itu. Sedih banget memang. Rasa banget kan? Kamu ngerasa banget gimana kejadiannya dia saat itu. Ngerti kan apa yang aku lihat?
kita bisa apa, cuma bisa doain dia. Sedih banget kan, kamu bisa ngerasain gimana dia. Oke, kita doain aja dia biar dia tenang di sana. Dia masih di sini, Tan? Masih. Tahu sih, aku megang perutnya dia, itu perutnya udah gede juga kan, udah 5 bulan kan? 5 bulan dia. Tapi gitu yang seperti aku bilang, aku nggak dengar dia ngomong apa, tapi aku cuma ngerasain panas, kuping aku sebelah kiri. Terus ya udah, aku cuma ngerasain batin aja, aku jadi ngerasa sedih juga dengar dia kayak gitu. Ya emang aku tadi bilang biar dia berbagi sama kamu, biar kamu bisa merasakan mama aku buka buat kamu ngerasain aja, cukup buat ngerasain aja apa yang dia rasain gitu. Udah sih, dia cuman ternyata dia ngejar akunya itu tuh ternyata dia pengen cerita gini loh yang aku alamin gitu. Iya. Kamu coba buat tarik nafas doain kamu senang, oke? Doain dia dalam hati. Di atas jembatan lama, saya juga melakukan penelusuran. Kisah-kisah kecelakaan yang pernah terjadi dikaitkan warga dengan keangkeran jembatan. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah terkait dengan keberadaan buaya putih atau gangguan makhluk gaib lainnya? Seringnya terjadi kecelakaan di jembatan lama di kota Kediri dan tenggelamnya warga di Sungai Brantas sering dikaitkan dengan misteri buaya putih. Ada 2 anak kecil memberitahu kita bahwa di utara sana ada 2 orang yang lagi renang di sungai. Nah, kelihatannya yang satu itu punya ujar, Pak. Dia katanya kalau nanti melamar pekerjaan, dia diterima, dia akan renang menyeberangi Sungai Brantas. Nah, dari ujar itu dilaksanakan, kelihatannya dia diterima pekerjaan. Akhirnya yang renang dari barat ke timur itu nggak kuat di tengah-tengah. Nah, kebetulan di utara kita ini, kita dikasih tahu, kita cepet-cepet naik speed ke sana. Kita ikut cari. Nah, nggak taunya yang satunya itu maksudnya membantu, ingin nolong. Tapi kenyataannya dia sendiri juga nggak kuat. Kalau ada korban, misalnya korban yang terkait dengan orang yang tenggelam di Sungai Brantas yang agak misterius, biasanya lebih banyak yang bercerita tentang bisikan-bisikan. Jadi ada bisikan, ada ajakan, ada dorongan orang untuk ke Brantas tanpa alasan yang jelas. Dan ternyata akhirnya dia tenggelam di Sungai Brantas itu. Menggali informasi lebih dalam mengenai kecelakaan yang pernah terjadi di jembatan lama maupun di Sungai Brantas, saya mendatangi kepolisian Resort Kediri.
warga saat ini yang dapat kami sajikan adalah kejadian 3 bulan terakhir. Ini kami mencatat ada 3 kejadian. Dari 3 kejadian itu ada 4 korban yang akhirnya meninggal dunia dan tenggelam di Sungai Brantas tersebut. Dari 4 kejadian ataupun 4 korban tersebut hanya 2 yang sudah dapat ditemukan, selebihnya 2 lagi hingga saat ini belum bisa ditemukan oleh kami. Kisah keberadaan buaya putih di Sungai Brantas yang sudah ada sejak zaman kerajaan kuno hingga sekarang masih menjadi misteri yang tak terpecahkan. Di luar kisah misteri tenggelamnya warga di Sungai Brantas, ternyata kondisi arus bawah Sungai Brantas lebih deras dibandingkan arus atas sungai. Memang terjadi arus yang memang tidak sebagaimana lazimnya sungai lain. Artinya ada arus yang cukup membahayakan bagi masyarakat. Dan dia menghanyutkan itu memang sangat perlu dipertimbangkan. Di musim kemarau Sungai Brantas itu bisa menenggelamkan, sudah banyak buktinya. Kelihatannya airnya tenang, tidak dalam dan sebagainya, tapi toh bisa menenggelamkan orang. Walau ada penjelasan ilmiah tentang kondisi Sungai Brantas, tapi cerita mistis di sepanjang Sungai Brantas dan Jembatan Lama Kediri tetap melekat di hati warga. Mereka masih percaya dengan kesakralan legenda buaya putih dan penghuni lainnya di Sungai Brantas.